24025. Di sini saya akan membahas mengenai materi ketenaga kerjaan. Jadi teman-teman simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan standar kompetensi di materi ketenaga kerjaan ini. Kompetensi dasar yang pertama KD 3.3 menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan KD 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Lalu standar kompetensi yaitu memahami kondisi ketenaga kerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran dari materi ini? Nah, tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam sistem upah. Yang keempat, mendeskripsikan pengangguran. Yang kelima, mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan penyebabnya. Dan yang keenam, mendeskripsikan cara-cara mengatasi masalah pengangguran. Selanjutnya di sini akan ada 6 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga masalah ketenaga kerjaan. Yang keempat upaya meningkatkan tenaga kerja. Yang kelima sistem upah, dan yang keenam pengangguran. Nah, sebelumnya di sini teman-teman tahu nggak sih apa itu ketenaga kerjaan atau tenaga kerja? Dan apa saja sih masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia? Yuk simak video berikut ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks sebab angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah. Menurut Wapres, permasalahan ketenaga kerjaan diperparah dengan pandemi COVID-19. Selain itu, persoalan ketenaga kerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global. Tantangan menjadi semakin berat dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat dan mendisrupsi beragam sektor kehidupan termasuk industri dan ketenaga kerjaan. Oleh karenanya afirmasi kebijakan pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenaga kerjaan tersebut agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis. Nah, pengertian tenaga kerja sendiri adalah penduduk yang sudah dinyatakan masuk dalam usia kerja, baik itu yang sudah bekerja atau yang sedang aktif mencari kerja dan yang masih mampu dan mau bekerja. Selanjutnya, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah berada dalam usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Dan kesempatan kerja yaitu jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Selanjutnya, di subbab yang kedua ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Pertama ada tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan ototnya untuk bekerja. Contohnya ada kuli, buruh, dan tukang bangunan. Nah, yang kedua ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan otaknya untuk bekerja. Biasanya mereka merupakan pekerja di bidang formal. Di sini contohnya ada guru, dokter, dan direktur. Nah, jenis tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja menurut jenis pekerjaan.
Tenaga kerja menurut jenis pekerjaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada tenaga kerja lapangan, yaitu merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya langsung ke lapangan. Contohnya adalah pekerja penyuluh lapangan. Yang kedua, ada tenaga kerja pabrik, yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik. Biasanya mereka bekerja di bagian produksi, contohnya adalah bekerja di pabrik garmen. Yang ketiga, ada tenaga kerja kantor. Adalah mereka yang bekerja di sebuah kantor perusahaan dan juga instansi. Contohnya ada akuntan, staf, dan HRD. Nah, jenis tenaga kerja yang terakhir yaitu tenaga kerja menurut kemampuan. Ini dibedakan juga menjadi 3. Yang pertama, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi untuk menunjang pekerjaannya. Contohnya ada pilot dan insinyur. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki kemampuan khusus dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini adalah seorang desainer, mekanik, dan apoteker. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan secara khusus. Contohnya ada kuli bangunan, buruh, dan AR. Lalu di bab ketiga ini kita akan membahas masalah ketenaga kerjaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Dibedakan menjadi 4, yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, mutu tenaga kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan yang terakhir yaitu pengangguran. Lalu, bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang pertama, tetapkan target atau tujuan yang jelas. Yang kedua, memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi. Yang ketiga, memberikan insentif berdasarkan prestasi. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, ukur produktivitas tenaga kerja. Yang keenam, keamanan dalam bekerja. Yang ketujuh, pelayanan kesehatan. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas tentang sistem upah. Pengertian sistem upah sendiri adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan dengan harian, mingguan, bahkan bulanan. Fungsi sistem upah, yaitu yang pertama, mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga, memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Apa saja sih faktor-faktor yang menentukan sistem upah? Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah kemampuan tenaga kerja. Lalu, bagaimana syarat sistem pengupahan? Yang pertama, bersifat menarik atau atraktif. Yang kedua, bersifat kompetitif. Yang ketiga, harus dirasakan keadilan. Dan yang keempat atau yang terakhir, bersifat motivatif. Yang selanjutnya ada macam-macam bentuk upah. Yang pertama, upah menurut waktu, yaitu sistem upah di mana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Yang kedua, upah prestasi. Upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang didapatkan atau dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Yang ketiga, upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Yang keempat, upah skala, susunan tingkatan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Yang kelima, upah premi merupakan upah khusus yang diberikan kepada pekerja karena prestasi yang dimilikinya. Dan yang terakhir ada upah CO partnership, upah yang diberikan kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Lalu di bab yang terakhir ini kita akan membahas dan belajar mengenai pengangguran. Nah, yang pertama pastinya kita harus mengetahui pengertian pengangguran.
Pengertian pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Lalu, apa saja sih penyebab terjadinya pengangguran? Nah, yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Lalu, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Selanjutnya ada harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selanjutnya ada PHK, lalu persaingan pasar global, masalah geografis atau jauhnya dari perkotaan, dan yang terakhir adalah kemiskinan. Lalu, apa saja dampak dari pengangguran? Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Lalu dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Lalu meningkatkan angka kemiskinan. Selanjutnya dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya yang dibedakan menjadi 7. Yang pertama ada pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang kedua ada pengangguran siklis, merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK. Yang ketiga ada pengangguran deflasioner, merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat pengangguran voluntari, merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang keenam pengangguran teknologi, merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. Yang ketujuh atau yang terakhir, pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dan penawaran kerja yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Dibedakan menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment. Yaitu pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran setengah menganggur atau underemployment. Yaitu pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Dan yang terakhir pengangguran terselubung atau disguised unemployment, yaitu merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal maupun maksimal. Lalu bagaimana cara mengatasi pengangguran? Nah, yang pertama yaitu membuka lapangan kerja. Yang kedua meningkatkan peredaran modal usaha. Yang ketiga menempatkan pencarian kerja di tempat kerja yang tepat. Yang keempat memberikan penyuluhan ke masyarakat. Yang kelima memberikan pelatihan dan sertifikasi ke pencari kerja. Yang keenam perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan. Lalu yang ketujuh meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir meningkatkan program transmigrasi. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran mengenai materi ketenagakerjaan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.